sini membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقال تعالى أيضا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. صدق الله. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, khusus para anggota pemuda Pancasila beserta para pemimpin, dan juga khusus yang saya hormati sahabat saya yang bertemu lagi, itu Bapak Yaro Kai, dan juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, dan juga adik-adik semuanya yang saya cintai. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Tapi dia tidak peduli, dia tidak menghiraukan akan kehidupan anak yatim tersebut. Maka ketika orang tersebut tidak peduli, tidak menghiraukan dengan keberadaan anak yatim tersebut, maka kita berikan orang-orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillahirabbil alamin dikumpulkan di sini, baik yang mempelopori maupun yang mendanai, dan kita semua mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan termasuk orang yang mengurusi yaitu kehidupan anak-anak yatim piatu, sebagaimana yang dijadikan oleh Kanjeng Rasul. Kata Kanjeng Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta orang-orang yang suka mengurusi anak yatim piatu, maka ketika di surga nanti seperti dua jari yang berdekatan nanti di dalam surga. Jadi orang-orang yang mau mengurusi kehidupan anak yatim, yang mau memperhatikan kehidupan anak yatim, jaminannya adalah nanti akan hidup, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala berdekatan dengan kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita secara ekonomi tidak bisa menyumbang, tapi kalau seandainya kita punya kekuatan, kita punya power untuk bisa mengurusi anak yatim dengan power kita, dengan kekuatan kita, bukan dengan harta, tapi dengan power kita, dengan kekuatan kita, sehingga bisa terkumpul dana, bisa terkumpul itu harta, sehingga bisa disalurkan kepada anak yatim itu bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim. Insya Allah, walaupun kita hanya bermodal power, bermodal kekuatan, bermodal istilahnya pemikiran, insya Allah akan menjadi orang yang bisa dilakukan oleh orang Rasul, yaitu orang-orang yang mengurusi kehidupan anak yatim piatu. Tapi jangan terlalu emosi atau jangan terlalu optimistis ketika kita mengurusi
anak yatim piatu jangan dijadikan sebuah kesempatan untuk meraup keuntungan dengan bermodalkan, yaitu mengurusi anak yatim. Karena ketika kita mengurusi anak yatim tapi semata-mata ingin mencari keuntungan, baik untuk diri pribadi ataupun untuk golongan, maka ancamannya sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yatim dengan zalim, maka orang tersebut tidak memakan harta itu seolah-olah makan, yaitu api neraka. Seolah-olah makan api neraka. Memang kelihatannya bentuknya makanan yang dimasukkan. Tadinya makanan tersebut dibeli dari harta yatim yang kita ambil tanpa hak. Maka makanan tersebut enak, nikmat, tapi nanti suatu saat di akhirat nanti akan berubah bentuk menjadi api yang akan membakar diri kita di hari akhirat nanti. Dan berujungnya wasayaslawna sa'ira, orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu saya menghimbau ya kepada orang-orang yang mau mengurusi anak yatim piatu dengan kekuatan, dengan power, dengan perkumpulan. Yang pertama harus kita niatkan dulu, niatnya ingin mengurusi anak yatim piatu semata-mata menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua hanya karena Allah, tidak ada unsur yang lain. Tidak ada unsur ingin mendapatkan keuntungan, tidak ada unsur ingin mendapatkan pribadi, ya, golongan dan sebagainya, tapi murni kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kalau seandainya ada yang dimakan sebagian dari kita? Ya, misal kita menjadi menjadi pengurus atau menjadi orang yang di sini berkumpul dalam rangka acara santunan anak yatim yang diselenggarakan dan diprakarsai oleh anggota Pemuda Pancasila. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita doakan mudah-mudahan kita semua, khususnya sang penyelenggara dan sang promotor ataupun sang pelopor pada acara ini, kita doakan wabil khusus para pemuda Pancasila beserta seluruh anggota dan para panitia. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan banyak rezeki, mudah-mudahan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin acara kita pada kesempatan kali ini yaitu intinya adalah santunan yatim piatu, yang mana oleh karena itu marilah kita berdoa semuanya, ya, khususnya yaitu bagi para donatur, ya, khusus yaitu hamba Allah yang mungkin tidak mau disebutkan namanya, tapi memohon kepada kita, ya, beliau hanya ingin didoakan, ya, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan banyak rezeki, diberikan keselamatan, diberikan hidayah dan taufik, dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita yang menjadi perantara, yang menjadi wasilah terkumpulnya dana ini, karena tanpa wasilah, tanpa perantara itu juga susah. Makanya kata Kanjeng Nabi, adalu alal khair kafa'ilihi, orang yang menjadi wasilah menuduhkan kepada jalan kebaikan sama seperti orang yang mengerjakannya. Itu sama seperti orang yang mengerjakannya. Seperti kita sekarang, seperti para pemuda Pancasila, mungkin ya tidak memberikan kepada anak yatim secara materi, tidak, tapi memberikan secara pemikiran, memberikan tenaga, ya, memberikan istilahnya kontribusi yang lain, sehingga terkumpullah dana. Maka para pemuda tersebut, pemuda Pancasila tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang
menyumbang sama. Ya, pahalanya seperti orang yang menyumbang, tidak terkurangi sedikit pun, ya, tidak terkurangi sedikit pun seperti orang yang menyumbang itu hartanya tersebut. Tapi kalau seandainya kita mampu, kalau seandainya kita punya, jangan hanya menunjuk, jangan hanya menuduhkan, jangan hanya menjadi fasilitator, tapi harus menjadi orang yang yaitu menyumbang kalau kita mempunyai, kalau kitanya punya, jangan hanya sebatas menjadi fasilitator. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, baik para donatur maupun para pemuda Pancasila beserta para ketuanya, dan kita semuanya para anak yatim beserta orang-orang tuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak rezeki, diberikan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ولقيت الحساب. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ ضررنا بالخير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan ala kadarnya. Mohon maaf atas kekurangan jamuan tempat, juga hidangan mohon dimaafkan. Terima kasih. ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس Mau kepalsan kali ya. Nih. Nggak bisa. Nggak ada. Di tangannya. Sallallahu
illallah